29. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat sehat serta waktu luang, sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul kembali melaksanakan daring melalui YouTube pada pertemuan kali ini. Baiklah, langsung aja kita lanjut materi kita pada pertemuan yang lalu. Itu kemarin udah diartikan sampai ini ya. Nah, kita lanjut yang ba. Samratul imani bi asma'illahi wa sifatihi. Udah dibarisin itu kan? Tinggal diartiin. Samratul imani bi asma'illahi wa sifatihi. Artinya buah iman, buah keimanan, buah iman, buah beriman, samratul iman, buah beriman, bi asma'illahi wa sifatih, kepada asma dan sifat Allah, kepada asma nama-nama Allah, wa sifatih, dan sifat-sifatnya. Min samratil imani bi asma'illahi wa sifatihi ma yali. Di antara buah iman kepada nama Allah dan sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. Min samratil iman bi asma'illahi wa sifatihi ma yali. Di antara buah iman kepada asma dan sifat Allah adalah sebagai berikut. Al-awwal, yang pertama, at-ta'arrufu 'ala Allah Ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-ta'arrufu 'ala Allah Ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman amana bi asma'illahi wa sifatih, faman amana bi asma'illahi wa sifatih, faman amana, barang siapa beriman atau mempercayai, percaya, beriman atau percaya, bi asma'illahi wa sifatih, kepada asma dan sifat Allah,
izdada ma'rifatu billahi ta'ala, maka akan bertambah ma'rifatu billahi ta'ala, pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayazdadu imanuhu billahi yaqinan, sehingga akan bertambah pula keimanan mereka terhadap Allah. Fayazdadu imanuhu billahi yaqinan, sehingga akan bertambah pula keimanan mereka kepada Allah, artinya tidak diragukan lagi. Wa yaqwi tauhiduhu lillahi ta'ala, dan akan bertambah kuat pula, wa yaqwi akan bertambah kuat, tauhiduhu tauhidnya, lillahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, as-sana'u 'alallahi bi asma'ihil husna. As-sana'u 'alallahi bi asma'ihil husna, memuja-muji Allah. As-sana'u 'alallahi, memuja-muji Allah, bi asma'ihil husna, dengan asmaul husnanya, dalam kurung nama-namanya yang agung. Memuja-muji Allah dengan asmaul husnanya, dalam kurung nama-namanya yang agung. Wa hadza min afdalu anwa'iz dzikri, dan ini adalah bentuk zikir yang paling utama. Dan ini adalah bentuk zikir yang paling utama. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama, yakni nama-nama Allah, asmaul husna, dzikron katsiran, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ada di surah Al-Ahzab ayat 41. Kemudian yang ketiga, su'alullahi wa da'a'uhu bi asma'ihi wa sifatihi. Su'alullahi, memohon kepada Allah
wa du'auhu wa du'auhu dan berdoa kepada Allah bi asma'ihi wa sifatihi dengan asma dan sifatnya. Kama qala subhanahu walillahil asmaul husna fad'uuhu biha di surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna, hanya milik Allah asmaul husna, fad'uuhu biha, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Wa mithalu dzalik an yaqula misalnya seseorang berdoa dengan mengatakan Allahumma inni as'aluka bi annaka raziqu farzuqni. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu atau aku meminta kepadamu bi annaka raziqu farzuqni, bahwasannya engkaulah yang memberi rezeki. Ar-raziqu bi annaka raziqu, bahwasannya engkaulah yang maha pemberi rezeki. Farzuqni, maka berilah aku rezeki. Arabi as-sa'adatu wal hayatu thayyibatu fid dunya. As-sa'adatu kebahagiaan, wal hayatu thayyibatu serta kehidupan yang baik, wal hayatu thayyibatu serta kehidupan yang baik di dunia. Wa na'imul jannati dan kenikmatan surga fil akhirati di akhirat. Kita jelasin kembali ke awal.
makna iman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Beriman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Apa itu beriman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya? Ya, beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ialah menetapkan asma dan sifat Allah berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulnya sesuai dengan apa yang pantas baginya. Nah, jadi makna dari beriman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ialah kita beriman atau kita mempercayai nama-nama serta sifat-sifat Allah berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, yaitu yang terdapat di dalam Al-Quran serta As-Sunnah. As-Sunnah ialah Al-Hadis, Sunnah Rasulnya, sesuai dengan apa yang pantas bagi Allah. Saya ulangin, jadi beriman kepada asma dan sifat-sifat Allah ialah kita beriman atau kita mempercayai nama-nama serta sifat-sifat Allah berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah yang terdapat di dalam Al-Quran serta hadis. Kemudian tidak ada satu makhluk pun atau tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah dalam asma dan sifat-sifatnya. Artinya asma dan sifat Allah itu hanya milik Allah. Tidak ada sesuatu pun baik di bumi maupun baik di dunia maupun di akhirat yang mampu menyerupainya. Saya ulangin, sifat dan nama-nama Allah itu hanyalah milik Allah. Tidak ada sesuatu pun baik yang berada di langit maupun yang di bumi, di dunia maupun di akhirat yang mampu menyerupainya. Seperti yang terdapat di surah Asy-Syura ayat 11. Yang artinya, Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasang-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasang-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian sifat-sifat Allah itu ada banyak. Maksud saya nama-nama Allah itu ada banyak. Seperti yang kita ketahui, yaitu diantaranya yang terdapat di Asmaul Husna. Apa-apa aja itu ada 99 ya. Namun perlu kita ketahui bahwasannya sifat-sifat dan nama-nama Allah itu lebih dari itu. Di antaranya ialah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Basir, Al-Aziz, As-Salam, Al-Quddus, dan masih banyak lagi yang lain. Kalau misalkan
di Al-Qur'an Antuna ada Asmaul Husnanya, itu bisa dilihat di situ. Itu beberapa di antara itu hanya beberapa di antara banyaknya nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian apabila kita beriman kepada asma dan sifat-sifat Allah, bentar. Nah, kemudian yang buah iman kepada asma dan sifat Allah. Jadi kalau kita beriman kepada asma dan sifat Allah, itu memiliki buah keimanan. Dan di antara buah keimanan kepada asma dan sifat Allah ialah yang pertama, mengenal Allah. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada asma dan sifat Allah, maka akan bertambah pengetahuannya tentang Allah. Akan bertambah pula keimanan kepada Allah, dan akan bertambah kuat pula tauhidnya kepada Allah. Jadi buah keimanan dari beriman kepada asma dan sifat Allah itu ada 4. Yang pertama itu kita dapat mengenal Allah. Jadi kalau kita beriman kepada asma dan sifat Allah, maka itu akan membuat bertambahnya pengetahuan kita terhadap Allah. Kemudian akan bertambah pula keimanan kita terhadap Allah. Dan yang terakhir akan bertambah kuat pula tauhid kita atau keyakinan kita terhadap Allah. Kemudian yang kedua, buah dari beriman kepada asma dan sifat Allah ialah memuja-muji Allah dengan asmaul husnanya atau nama-namanya yang agung. Nah, itu yang tadi saya sebutkan, yang ada 99 itu. Namun sebenarnya nama dan sifat-sifat Allah lebih dari itu. Tapi yang kita ketahui hanya 99. Nah, dan Asmaul Husna ini menyebut nama-nama dan sifat Allah ini merupakan bentuk zikir yang paling utama, sebagaimana yang telah Allah sebutkan dalam firman-Nya, yaitu di surah Al-Ahzab ayat 41, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, yakni dengan menyebut Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga, memohon kepada Allah dan berdoa kepada Allah dengan asma dan sifatnya. Ini sebagaimana dalil Allah, firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah asmaul husna, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Misalnya seseorang berdoa dengan Allahumma inni as'aluka bi annaka raziqu farzuqni. Ya Allah, aku memohon kepadamu bahwasannya Engkaulah yang Maha Pemberi rezeki, maka berilah aku rezeki. Nah, maksudnya, jadi kalau misalkan kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah, itu kita harus menyebut nama dan sifat Allah terlebih dahulu. Misalkan kayak yang dicontohkan ini, Allahumma inni as'aluka bi annaka raziqu farzuqni. Ya Allah, aku memohon kepadamu bahwasannya Engkaulah yang Maha Pemberi rezeki. Nah, dipuji dulu Allahnya, disebut dulu nama dan sifat-sifat Allahnya, baru kita mulai meminta dan memohon. Farzuqni, maka berilah aku rezeki.
Saya ulangi, jadi pada poin yang ketiga ini, sebelum kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, biasakan terlebih dahulu memuji Allah, yaitu dengan menyebutkan asma dan sifat-sifat Allah. Karena memuji Allah sebelum kita meminta sesuatu kepadanya itu merupakan termasuk adab-adab dari berdoa. Jadi biasakan untuk memuji Allah terlebih dahulu baru kita meminta sesuatu. Dan itu juga termasuk syarat-syarat terijabahnya doa, diterimanya doa. Kemudian yang keempat, as-sa'adatu wal hayatu thayyibah fid dunya wa na'imul jannah fil akhirah. Nah, poin yang keempat yang termasuk buah dari beriman kepada asma dan sifat Allah ialah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kehidupan yang baik di dunia serta kenikmatan surga di akhirat. Nah, jadi pada pertemuan kali ini mungkin ini saja yang dapat Ustazah sampaikan, dan tentang atharul imani billahi ta'ala ini akan kita lanjutkan pekan depan insyaallah. Sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung menjapri Ustazah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.